untuk Praja setiap hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu. Selamat datang di Menu Menza. Menu Menza kali ini saya Praja Utama Putra Satria Dikda masih ditemani sama adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Aditya Mahendra. Oh ya. Hari ini kita akan bahas tentang pakaian dinas. Beda bajunya kak. Iya, karena itu bajunya beda. Langsung saja aja kak. Jangan langsung. Gimana? Pelan-pelan aja. Oh pelan-pelan. Hari ini membahas tentang baju dinas yang dikenakan di IPDN. Benar enggak? Pakaian dinas yang digunakan di institusi pemerintahan dalam negeri. Mau tahu apa aja pakaian dinasnya? Langsung saja kak. Tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita kali ini. Kenalkan diri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Utama Febri Purnama Hasbi. Sekarang saya tingkat 4, asal pendaftaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang saya memakai atribut karena saya salah satu anggota Polisi Praja Angkatan 28 dan saya memiliki UKP atau unit kegiatan Praja, yaitu Pasukan Tanda Kehormatan. Terima kasih. Apa kabar, Febri? Baik. Selamat datang di Menu Menza. Ya, setelah berkecimpung di dunia IPDN Nusantara, sering muncul di Nusantara ini kan, karena saya satu ini. Kewibawaannya dan ketampanannya itu. Aura dan karismatika. Nah itu benar. Kalau yang tengah boleh perkenalkan diri, Ceca. Baik, perkenalkan nama saya Safira Anjani Ceca, asal pendaftaran Provinsi Maluku. Jabatan saya di sini sebagai Bendahara Dinas Peranan Wanita. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Apa kabar kak Safira? Alhamdulillah baik. Sudah terlepas dari dunia perskripsian, gimana rasanya? Alhamdulillah lega banget. Kurang satu tahap lagi ya Kak. Iya, apa itu ada? Menikah. PPM dulu Oh, PPM baru dulu. nikah. BPM dulu baru menikah, Adet. Pikirannya itu. Ya kan biar kepikiran ke depan Ustaz. Kalau yang ujung boleh perkenalkan diri dong, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Emilia Eka Putri, asal pendaftaran Provinsi Sumatera Barat. Dan di sini kebetulan Ade sebagai perwakilan duta dari kontingen Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu dong. Kak Ade, ini kan sama-samanya namanya, ini kalau saya Ade, ini Kak Ade. Gimana kabarnya Kak Ade? Alhamdulillah baik. Sekarang sedang sibuk apa Kak? Nggak ada sih ya, alhamdulillah juga tanda tangan, skripsian dan revisian udah selesai semua. Alhamdulillah. Kalau Kak Dinda sudah Kak? Saya sudah semua, tinggal satu. Apa Kak? Apa itu ya? Nanti kita akan bahas di dalam. Malu ya. Oke, Adet, langsung. Hari ini kita akan bahas tentang pakaian dinas yang ada di institusi pemerintahan dalam negeri. Oh iya Kak, kita kan sudah memakai seragamnya, biasanya kita kan kompak nih Kak. Untuk saat ini kita kan berbeda. Kita hari ini berbeda. Dari PDU, PDP, PDH, PDL sampai DU. Pakaian dinas olahraga. Nah, pasti di masing-masing pakaiannya itu kan ada kegunaan dan kapan dan filosofinya tertentu. Filosofi ya. Nah, bisa dijelaskan dari siapa yang dulu Kak? Oke, silakan dijelaskan dari Adet. Kalau saya, PDU duluan. kalau Ya. saya PDU ini gunanya sebagai pakaian, PDU itu singkatnya pakaian dinas upacara. Jadi digunakan sebagai upacara hari-hari besar, buat yudisium, kalau ada tamu biasa dipakai itu untuk sebagai istilahnya sebagai pakaian dinas yang kastanya tertinggi di sini. Sakral lah. Pakaian sakral. Nah itu Itu adalah filosofi dari pakaian dinas upacara. kan warnanya putih, menunjukkan suci, Suci, bersih. seperti hati saya. Iya, guys ya. Kalau Febri mengenakan pakaian dinas. Kalau saya sekarang memakai pakaian dinas lapangan atau PDL. Pakaian dinas lapangan biasa dipakai untuk Praja setiap hari Kamis, karena hari Kamis itu ada apel gabungan dari tingkat 1 hingga tingkat 4 yang dilakukan atau dilaksanakan di lapangan parade. Jadi itu kayak apel gabungannya Praja. Kemudian selain hari Kamis, kami Praja memakai PDL untuk kegiatan dinas dalam dan dinas luar. Dinas dalam meliputi
jaga Serambi, jaga Wisma, jaga Posko, dan jaga Wira. Dan kalau dinas luar biasanya untuk praktek lapangan atau asitarga untuk di kantor. Itu penggunaan pakaian dinas lapangan sendiri memang agak kontroversial ya, karena pelajar yang melaksanakan pelanggaran kebanyakan menggunakan pakaian dinas. Biasanya kalau pelanggaran tidak cuma PDL aja, biasanya ditambah dengan Dahrim ataupun transfer. Ya, itu Putri yang sering kayak gitu. suatu privilege untuk orang yang pelanggaran bisa menggunakan pakaian dinas lapangan ini dan dibebaskan dari penggunaan pimpin yang harus diberhasil. Ada. Benar sekali itu Kak Dida. Kan biasanya kan ada orang yang tipe-tipe orang pemalas kan, pakai PDL aja. Tapi saya tuh suka loh kalau pakai PDL. Kenapa Kak Dida? Karena kalau pakai PDL saya rasa kayak tampan gitu. Ya Allah. Kalau Kak Dida ini kan nggak mesti pakai PDL, pakai apa aja kan sudah tampan. Iya, soalnya kan dari hati ya nih kata Iya. inner beauty ya guys ya. Kalau dari Safira sendiri boleh dong diceritakan tentang Ya. pakaian dinas. Jadi kalau PDH ini biasanya kepanjangannya kan pakaian dinas harian. Jadi PDH ini biasanya dipakai pada hari-hari, setiap hari itu kayak melaksanakan dinas cuti juga pakai PDH. Kalau ada IB dulu ya, waktu sebelum ada corona, IB pasti bakalan pakai PDH, tapi ditambah dengan pet itu. Kalau PDH itu pakaian dinas yang kita gunakan sehari-hari. Mau pergi kuliah nggak Ya, pakai PDH. Tapi kan sekarang kuliahnya dari. Oh, daring ya. Tapi kan tetap pakai PDH. Iya benar. Tapi Apel, celana apel. Itu itu ada nomor, tolong nanti editing dikat ya. itu hanya gimmick aja. Kalau PDH itu Kak apa aja sih harinya kan? Iya, kan tadi udah dijelaskan sama Mas Febri. Kalau PDL itu kan setiap hari Kamis. Kalau PDH itu sisanya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Tapi kalau sekarang hari Sabtu lebih banyak pakai Pakai PDO. PDO. Karena- Seperti yang digunakan Kak Dida ya. Iya. Pakaian yang sangat nyaman sekali. Lebih nyaman mana sama PDO atau dia Kak? Lebih nyaman PDO sama dia. Jalan pakai PDO sama dia. Kalau dari Ade boleh dong dijelaskan tentang pakaian dinas spesial itu. Sekarang ada mungkin lagi pakai baju PDP ya, atau biasa yang disebut dengan pakaian dinas pesiar. Nah, baju ini biasanya dipakai sebelum corona dulu. Kami dikasih waktu untuk kegiatan di luar kampus gitu. Misalnya mau pergi berkunjung ke rumah keluarga mungkin di luar, atau mau pergi belajar di luar gitu. Jadi pakai pakaian dinas pesiar. Nah, kebetulan juga sekarang karena lagi pandemi, jadi udah 2 tahun ya mungkin ya kita nggak pesiar lagi ya. Padahal pakai PDP itu kan Paling cantik kalau cewek ya, merasa paling yang paling tampan di kantor. Iya. Iya guys ya. Karena kan kita kan keluar menampilkan yang terbaik. ya menampilkan yang terbaik. Pakai dasi lain. Anda tidak pernah pakai PDP ya? Belum ya? Belum. Saya? Iya. Belum. Hmm. Belum. Karena saya kesempatan pesiar itu cuma Sekali. itu yang satu kali itu yang bersama Gabungan, Kak. ya? Ya, yang sisanya itu 4 kali atau 3 kali itu Masih pakai PDH juga? masih pakai beda kan, karena muda itu kan masih belum ada belum waktunya pakai PDP itu Kak. Jadinya belum pernah merasakan PDP. Sekarang udah mau ninja dan belum merasakan PDP. Ya Allah, kasihan. Semoga Covid cepat berlalu. Amin. Atau enggak kau nanti datang ke Wisma Mas nanti kasih PDP. Nggak Bisa boleh nanti ada. kan ketemu di mana? Oh iya. Kalau Kak Dida, ini kan PDO katanya yang paling nyaman dipakai. Ini adalah pakaian dinas olahraga yang penggunaannya pada saat sering digunakan pada hari Sabtu dan Minggu, dan lebih digunakan pada saat kegiatan olahraga, kegiatan latihan baris berbaris, dan kegiatan main sama di orang. Canda. Tolong dikat ya nanti ya. Oh ya Kak, kan ini kan sudah ada pakaian dinasnya kan. Itu dari atas sampai ke bawah itu kan ada aturannya. Kalau untuk penutup kepalanya sendiri itu gimana? Dimulai dari siapa nih? Dari siapa Kak Dida? Dari sini. ya boleh. Dari Kak Ade. Kalau dari PDP sendiri itu biasanya untuk penutup kepalanya menggunakan pet. Terus apa? Kalau PDP pakai baret boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Itu kan udah ada filosofinya masing-masing. Udah ada nomenklaturnya Iya. diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun tahun 2000
Ayo, Tahun nanti harus 2015. tahu. Ah benar. Pasal nanti ada. Tentang pedoman tata Nah. kehidupan pelajar. Nah. Is, emang aku ini paling cerdas di sini rupanya. Kan calon Astabrata. Kalau PDH Kak Safira. Jadi PDH itu menggunakan MEDS, namanya MEDS. Hmm. Jadi MEDS itu warnanya biru tua seperti ini. Ada lambang kewiraannya, gitu. Itu dipakai di atas pastinya. Iya. Ya di atas kepala, namanya penutup kepala. Kalau MEDS itu ada filosofinya, Dad. Apa? MEDS itu kan kenapa warnanya biru? Kenapa? Karena biru itu melambangkan tentang wawasan seorang praja itu sangat luas seperti samudra. Benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Kak juga. Banyak filosofis. Sadaris kuning. Ya. Sadaris Terus ini kuning. filosofinya Ini puji fungsinya. Seorang perwira. seorang perwira. Emang ngapain berwira kalau kuning? Untuk Kak Safira nih kan pakai PDH enggak? Penutup kepalanya disebut apa? Penutup kepala untuk PDH itu namanya MEDS, warnanya biru seperti yang saya pakai saat ini. Nah, itu ada pin itu, pin apa itu Kak? Yang mana? Ya, Ini. ya. Ini namanya pin kewiraan. Warnanya kenapa kok warna biru Kak? Warna biru karena melambangkan praja itu pengetahuannya seluas samudra. Samudra kan warnanya biru. Ya. Benar Kak Dida? Benar Warna- dong. Barangkali kan ada yang warna coklat gitu. Samudra. Enggak ada kan? Itu ada samudra yang kena limbah. Untuk Greenpeace itu harus ditambahkan. Kalau Webri untuk penutup kepala pakaian dinas lapangan itu apa, Beb? Kalau pakaian dinas lapangan untuk satuan atau tingkat 1 muda praja itu biasanya masih pakai topi. Pakai topi. Pakai topi, terus mereka nanti akan melaksanakan namanya pembaretan, yaitu kegiatannya itu salah satunya menaiki Gunung Manglayang Untuk menempuh atau mengambil baret, yaitu baret yang warna coklat ini yang saya gunakan ini, dan satu lagi ada namanya baret minwa, resimen mahasiswa. Kemudian setelah pembaratan itu biasanya tingkat 2 hingga tingkat terakhir atau tingkat 4 itu menggunakan baret terus untuk setiap kegiatan. Kenapa kok tingkat pertama itu pakai topi Kak? Untuk tingkat pertama kenapa pakai topi itu karena mereka masih masa penanaman. Jadi mereka masih masa pengenalan apa itu filosofi-filosofi yang ada di kampus. Sebenarnya kamu kan mau tanya kenapa saya pakai topi terus Kak? Jadi udah Madia sampai Mulia. Hampir mimpi ya? Nah, nih khusus untuk angkatan 30 ya, Dek. Kan sekarang Madya Praja masih pakai masih pakai topi ya, belum pembaretan. Karena sebelum kalian melaksanakan pembaretan tingkat 1 kemarin kan ada pandemi datang. Jadi untuk proses perizinannya dan lain-lainnya sulit. Ya karena itu COVID juga. COVID dan jumlah satu angkatan itu kan nggak cuma 100-200 tapi yang hampir 1.300-an kan. Menanggulangi biar tidak terjadi apa-apa. Nah. gitu kan. Oh iya, kalau buat saya PDU itu ada penutup kepalanya juga Kak. Kan pakai peci hitam yang peci Soekarno, ada listnya, nanti bisa dicut, nah dipakai, diedit ya nanti di sini. Kalau kan tidak ada nggak penutup kepalanya dari PDU itu Kak? Nggak ada. Emang mana ada pakai itu suara gue? Oh iya kan barangkali kan ada biar gak kepanasan. Ada, tapi mereknya Adidas. Adidas naik gitu. Keren sekali berarti Kak. Iya. Ini Kak, yang membedakan antara pakaian dinas dengan pakaian dinas per jenjang per angkatan Kak, sama muda Madya itu apa Kak? Untuk pembeda itu kalau PDP atau PDH dan BDU itu di decknya. Ya di deck itu kalau misal tingkat 1 kan masih kosong, tingkat 2 bintang 1, tingkat 2 bintang 2, dan tingkat terakhir bintang 3. Terus Kak, ini kan saya lihat juga ada masing-masing pakaian dinas ada atribut-atributnya nih Kak. Bisa dijelaskan ya Kak, atributnya apa? Dari Kak Ari dulu. Oh, mungkin kalau PDP ya,
Yang pertama mungkin ada monogram. Monogram sama semuanya kan, cuman bedanya kalau di PDP yang bulat. Terus sama kayak PDU. Terus di sini ada name tag, terus ada apa? Oh ini pin Bayangkara. Ini biasanya kalau kita dapetin pas kita diksar waktu tingkat 1 sebelum pengumuman ya, sebelum kita pengukuhan muda praja. Terus ini pin duta, terus wings sama Kemendagri. Kalau pin duta itu berarti semua duta IPDN boleh memakai pin itu apa gimana? Iya, kalau yang di angkatan kakak ya, yang dapat pin itu emang semuanya, emang seluruhnya boleh pakai pin. Cuman pembedanya kalau yang juara itu warnanya yang dasarnya ini biru. Oh. Terus Kak, ini untuk Kak Safira bisa dijelaskan nggak ya? Jadi kalau PDH itu sama, tadi ada monogram juga, cuma bentuknya kayak gini. Terus ini juga pin Bayangkara, Kemendagri, Wings. Yang ini pin Dinas Peranan Wanita, dan yang mangkok ini tanda jabatan. Menandakan sebuah jabatan. Dan kalau pakai PDH juga ada name tag-nya untuk tahu namanya siapa. Biasanya kalau pelanggaran kan yang diambil tuh name tag ini, kalau nggak name tag ini ya langsung cabut. Terus tambahan lagi itu kan bedanya sama si Adet kan, itu ada wings. Wings itu menandakan kalau kami ini dah pembaratan, kayak itu tadi yang baret dan topi untuk muda praja tadi. Salah satunya penambahan atribut yaitu wings itu. Jika dilaksanakan pembaratan, maka ada penambahan pin di PDH atau PDP, PDU itu wings. Harus naik Gunung Manglayang dulu Iya. ya. Itu harus mendapatkan wings. Kalau Kak Febri itu Kak, bisa dijelaskan? Kalau saya, karena saya anggota Polisi Praja, saya memakai pertama talikur lampu putih biru. Yang kedua ini mangkok, tanda kita memiliki kewenangan dalam memimpin. Kemudian kopel ini kalau bukan Polisi Praja biasanya warna hitam. Kemudian di sini ada pin Pataka, pasukan tanda kehormatan. Ini buat kebanggaan dari anggota Pataka sendiri. Kemudian kalau yang dikerah ini tanda pangkat kita. Ya, kalau yang PDP atau PDH tadi itu monogramnya PDN, kali ini tanda pangkatan kita. Tapi itu kan juga bagian dari, misalnya atribut yang kita gunakan itu bagian dari kebanggaan kita sih, ya kan? Ya, betul. Ini kayak pakai kopel itu berarti ya memang ada filosofinya, yaitu kopel putih bagian dari anggota Polisi Praja yang suci dari bangga, maksudnya dia itu memegang aturan itu, dia harus bersih dan sebagainya. Tapi Dit, kayaknya saya lihat pakai kopel ya, Dit. Ini kopel. Kopel alami ya. Itu beda itu ya. Beda kopel apa itu namanya, Dit? Itu lemak. 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 Lemak ya guys ya. Oh ya Kak, ini kan kayak pakaian dinas itu sudah dikenakan sama kakak-kakak ini sudah hampir 4 tahun. Habis ini juga purna. Pasti kan punya cerita tersendiri, mungkin saat muda Madya Nindya itu kan sama Mas Hana mungkin ada cerita yang terkenal. Oh aku pakai ini, ada cerita tersendiri. Jadi ada suatu kebanggaan atau yang diingat, bisa diceritakan nggak kan? Mungkin dari kakak duluan ya. Sebenarnya kalau pakai baju PDP waktu pesiar itu emang kayak wah banget kan, pas nyampe di luar semua orang nengok, ih keren banget, cantik banget orangnya ini. Cuman kalau waktu pertama kali kakak keluar kan, kayak anak-anak kecil tuh malah salah kaprah gitu. Mereka malah manggil kami, iya ada kakak polisi ya, iya ada kakak polisi. Padahal kan ini baju PDN, cuman ya karena mungkin kesamaan warna yang rada-rada mirip gitu lah ya. Padahal sudah ada logonya. Udah ada lambang PDN. Terus kalau PDH Kak? Kalau PDH digunakan pas cuti itu sama kayak PDP, pasti ngerasa keren waktu keluar, apalagi nih nanti ditambah pet kan kalau cuti untuk terus dinas luar, IB itu kayak namanya kita nih baju sakti ya. Alhamdulillah setelah masuk IPDN tuh, kalau dulu kan kalau pakai baju sipil sebelum masuk IPDN tuh sering digangguin di ini, tapi sekarang tuh alhamdulillahnya kalau cowok mau gangguin kita tuh kayak mikir kayak segan gitu. Syukurnya di situ waktu pakai baju dinas ini, alhamdulillah. Tapi iya, biasa aja, biasanya kayak salami kan. Mau pakai pakaian dinas mau kan, tetap aja digangguin. Digangguin sama orang-orang yang gak kenal. Tapi kalau ini Kak, pasti kan ngomong-ngomong cuti nih Kak, pasti kan pernah ada cerita tersendiri kan? Iya. Yang semula dulu gak pernah pakai seragam,
sekarang pakai seragam pasti buat mantan itu kan kayaknya ada yang Kebalikan. kayak menyesal gitu. Gimana Kak? Itu pernah dialami ya Kak? Pernah. Bisa diceritakan ya? Pernah. Jadi saya tuh punya mantan dulu waktu SMP. Nah, Sekarang untuk di mantannya Kak Safira. Universitas Mantan. Tit, Nah. Universitas Tit. Terus dia tuh 3 tahun saya nggak bisa move on. Terus pas ngelihat saya pakai baju dinas, dia langsung ngechat, ngedeketin lagi. Tapi alhamdulillah nggak tergoda buat dia. Walaupun saya susah move on, alhamdulillahnya nggak tergoda waktu dia deketin lagi. Untuk mantannya Kak Safira pasti Anda menyesal. Karena sudah meninggalkan secantik Kak Safira. Benar kan Kak Dida? Kalau dari Febri nih Febri punya cerita menarik nggak sih dari pakaian dinas yang dikenakan? Baik, kalau kisah menarik paling kalau di saat cuti pakaian dinas harian lah, khususnya yang sering pakai cuti itu mempunyai kebanggaan sendiri lah kita sebagai pelajar jika baru jalan di mall atau bertemu dengan teman-teman lama. Tapi saya lebih berkesan saat di dalam kampus memakai pedal kaos. Jadi kalau pengasuh Wisma atau pengasuh piket yang sedang piket itu sudah mengumumkan kalau kita berkumpul dengan pedal kaos, itu pasti tandanya akan dilaksanakan lari siang. Jadi lebih mengenanya di situ karena lari siang kan siapa sih yang siang-siang mau lari kan? Saya mau sih Kacau tadi, kan? Feb. Itu kan Kok Kak Dida? bagian dari penguatan. Biar kuat menghadapi cobaan. Iya, itu emang kita seorang peserta didik itu harus siap untuk diberikan tugas apa aja terus lari siang. Apalagi di ini ya, apalagi di instansi Polpra ya. Jadi namanya kan polisi praja yang menegakkan aturan dan keamanan untuk masyarakat praja. Jadi kalau ada kesalahan sedikit pun dari junior atau angkatan sendiri, pasti yang dicari pertama itu polisi praja. Dan lari siang tuh kayak sarapan sehari-hari lah. Ya itu. Sudah biasa. Udah biasa. Lari setiap hari, siap menegakkan aturan, teladan yang utama polisi praja. Saya bukan lari dari Selalu masalah. sans setiap waktu polisi tidur. Oke, selanjutnya ini Feb. Tadi juga bicara tentang dinas dalam nih. Itu diceritakan dinas dalam yang dinas jaga yang ada di PDN itu. Baik, di PDN itu dinas itu ada dibagi dua ya, dinas dalam dan dinas luar. Kalau dinas dalam tuh meliputi dinas dalam jaga wisma, kemudian ada jaga standi, jaga posko, dan jaga wira yang terakhir. Nah kalau Kak gini, ini kayaknya fotonya Kak Safira, benar kan? Nah Ya. ini Kak Safira baru jaga wisma ya. Melaksanakan jaga wisma. Jadi tugas-tugas jaga wisma itu antara lain yang pertama menjaga kebersihan luar dan dalam wisma, kemudian yang kedua menjaga keamanan khususnya di dalam wisma. Jadi nanti juga membuat laporan di jam 10 malam di mana tugas jaga wisma digantikan dengan jaga serambi itu. Jaga wisma membuat laporan di mana laporan itu menceritakan atau melaporkan detail-detail apa yang terjadi di wisma. Oh ya Kak, berarti kalau jaga wisma itu kan sudah disebutkan tugas-tugasnya. Berarti tugas jaga wisma itu sangat bisa dikatakan sangat berat kan tanggung jawabnya. Kayak menjaga kebersihan, mengisi buku administrasi, terus banyak lagi. Itu pernah nggak sih Kak kalau ada tamu datang itu gimana Kak? Oh ya, untuk tamu datang nanti sesuai dengan prosedur jaga wisma, yaitu mau itu tamu ataupun pengasuh yang datang hanya sekedar mengecek wisma, itu pasti ada laporannya. Jadi nanti jaga wisma laporan ke tamu yang datang. Setelah itu jaga wisma biasanya mengeluarkan catatan di buku satu kan ada ini catatan kecil sama menulis misal kayak koreksi kebersihan atau kurang rapi, itu nanti jaga wisma semua yang mencatat. Dan itu nanti ditransformasikan ke buku jaga wisma yang dilaporkan saat waktu pergantian tugas ke jaga serambi. Nah, kalau dulu kan sebelum Covid nih Kak, kan luring nih pembelajaran. Itu gimana Kak yang jaga wisma? Atau tetap ikut pembelajaran atau tetap jaga wisma? Kalau jaga wisma karena luring, jadi
diusahakan untuk mengikuti pelajaran. Akan tapi jika misal ada pengasuh piket untuk mengumpulkan jaga wisma, nanti salah satu temannya atau ketua kelas bisa mengizinkan jaga wisma tersebut. Gitu. Berarti lebih terfokus sama tugasnya dan Nah, kalau di belakang ini Kak, ini mengisi buku apa? Ini tuh mengisi buku jaga serambi. Jadi tugas jaga wisma itu juga yang mengatur jaga serambi hari ini dan besok dalam semalam. Oh, itu wajib diisi kan? Wajib diisi. Biar jelas siapa-siapa Ya, yang jaga serambi. Kalau menjaga hati Kak Dinda siapa? Ya nanti lihat ya. Oh, udah ada gue tahu. Terus jaga apa lagi nih Kak yang ada di PDN? Oh, Nah, kalau ini yang digambar kanan ini namanya jaga posko Jaga wira. dan jaga wira. Jadi jaga posko dulu aja ya. Ini kita lihat di sana ada tulisan pos jaga Wisma Jambi. Jadi pos jaga ini di PDN ada beberapa titik. Dan biasanya beberapa titik itu diisi dengan jaga-jaga posko. Jaga posko biasanya diisi dari tingkat 1 hingga tingkat 3. Kenapa tingkat terakhir atau tingkat 4 tidak? Karena dapat kompensasi untuk fokus dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Makanya di sini Muda Praja ini sedang melaksanakan jaga posko di posko Wisma Jambi. Kemudian, oh ya jamnya, jaga posko itu biasanya bertugas dari jam 5 sore hingga jam 5 pagi, jadi 12 jam. Sama kayak ronda malam berarti. Nah, kayak ronda lah, tapi kan ada kompensasinya. Mereka tidak mengikuti apel pagi karena diperbolehkan untuk istirahat hingga jam 10 pagi biasanya. Itu tugasnya apa? Keliling-keliling gitu? Nah, jaga posko ini biasanya tugasnya sama seperti kayak jaga wisma, tapi ini jaga posko, melaporkan situasi, dan misal nanti kan kerjasama jaga posko ini biasanya sama jaga serambi. Jika di wisma itu terjadi sesuatu, apa itu kesurupan, atau ada maling masuk, nah nanti jaga serambinya itu langsung melaporkan ke jaga posko, dan jaga posko nanti meneruskan ke pengasuh piket pada saat itu. Gitu. Mungkin bisa diterapkan dinas jaga posko ini di rumah kita. Ya biar rumah nanti aman. Kan cuma berdua kan nanti kalau di rumah. Ya kan aku beda kan. Oh iya. Kan rumah dinas nanti. Iya. Selain daripada jaga posko ada juga jaga wira. Ya. Ade boleh dong diceritakan buat rekan-rekan sekalian gitu. Oh ya, sebenarnya jaga wira ini lebih ke perpanjangan tangan dari pengasuh, lebih kurang sama jaga posko sebenarnya. Dinasnya itu dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Terus tugas-tugasnya itu yang pertama itu seperti mengumpulkan laporan situasi ketika apel, mau apel pagi, apel malam atau apel siang. Terus juga sebagai perwira pada saat pelaksanaan apel gitu, yang menyiapkan apel. Ada juga tugas kan jaga wira itu. Tugas penting. Apa? Mendata galon. Oh iya. Benar, air minum. Itu sangat penting untuk menunjang. Selain daripada jaga wira dan jaga posko, ada juga jaga dinas jaga yang ada di PDN, yaitu adalah jaga serambi. Nah, ini Kalau jaga serambi itu gimana, Pak? Oh ya, untuk jaga serambi, sebenarnya jaga serambi ini sama seperti jaga wisma, tapi kan jaga wisma itu dari 5 subuh, jam 5 subuh sampai jam 10 malam. Setelah itu jaga wisma digantikan dengan jaga serambi. Tugasnya kurang lebih sama, tetapi di jaga serambi ini masa tugasnya itu hanya 1 jam. Jadi setelah 1 jam mereka melaksanakan laporan di posko-posko yang kecil tadi. Jadi tergantung nanti posko ini mau setelah dari posko, misal tadi posko Jambi mau ke posko Banten misal, tergantung sama petugas piket atau jaga posko yang mengambil alih posko. Terus kalau jaga serambi ini biasanya selama semalam itu diisi dengan 7 orang. 7 orang bergantian, dan setelah orang yang ketujuh akan dilanjutkan dengan jaga wisma selanjutnya gitu. Jadi berurutan. Di wisma itu tidak boleh kosong dari penjagaan. Sebenarnya kalau yang saya tahu dari jaga serambi itu ada filosofinya, Dit. apa kan? Filosofi dari jaga serambi ini kan kita sedang melaksanakan pendidikan untuk sebagai pelayan masyarakat ini. Jadi Pamong Praja. Orang-orang yang jaga serambi ini bicara serius ini. Orang-orang yang jaga serambi itu adalah suatu kegiatan untuk melatih kita. Nanti suatu saat kita sudah terjun di dunia kerja atau di lapangan,
pada saat 1x24 jam masyarakat membutuhkan kita sebagai pelayan. Kita jadi misalnya ketika kita ini misalnya ketika di daerah nanti kita ditugaskan untuk menjadi seorang camat atau lurah atau menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, ada masyarakatnya pada malam hari membutuhkan bantuan, misalnya istrinya melahirkan, tidak ada kendaraan, ya kan, harus siap selalu, rumahnya kebakaran, gitu. Maksudnya kan kita harus siap sedia sebagai pelayan masyarakat, menjadi garda paling depan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tepuk tangan buat ya. Oke, mungkin itu saja deh cerita dikit tentang pakaian dinas lapangan, supaya teman-teman luar juga tahu pakaian atau atribut yang digunakan di PDN ini seperti apa dan tugasnya untuk apa, filosofinya seperti apa. Terima kasih buat Ade, Safira dan Febri udah hadir di Menu Menza. Sesuai tradisi kita kan, di akhir segmen pasti ada pesan dan kesan dan quotes yang disampaikan kepada penonton. Bisa disampaikan dari Kak siapa? Seperti tradisi-tradisi yang sudah ada di Menu Menza Podcast ini kan, kita sebagai host menyarankan narasumber untuk memberikan quotes, pesan dan kesan. Benar kan Kak Dinda? Iya, benar sekali. Dari siapa dulu Kak Dinda? Dari yang ujung. Dari yang tengah. Oh, tengah dulu. Jadi pimpinan kami pernah berkata, kalau kita sebagai pamong praja harus jamu jati kendi. Nah, jamu di sini maksudnya itu jaga mulut. Setiap perkataan kita tuh sebaiknya itu harus dijaga gitu. Seperti pepatah pernah mengatakan kan bahwa mulutmu itu harimaumu. Jadi jangan sampai apa yang kita ucapkan itu jadi menyakitkan hati bagi orang-orang sekitar kita gitu. Kalau jati sendiri itu artinya menjaga hati. Kita harus mampu menjaga hati kita, menata perasaan kita, karena di luar sana kita bakalan banyak menerima cacian dan makian. Jadi kita harus siap sebagai pamong praja. Kemudian yang terakhir yaitu kendi atau kendalikan diri. Jadi kita sebagai pamong praja yang mengamong masyarakat nanti, kita juga harus mengendalikan diri dalam bertutur kata atau bersikap di depan masyarakat. Tepuk tangan buat bintang tamu hari ini. Jangan lupa teman-teman penonton juga tetap subscribe, like, komen, dan kalau ada kritik dan saran silakan langsung luapkan di komentar, kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza mantap. Oh ya, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Apabila ada kritik dan saran langsung saja tulis di kolom komentar. Semakin banyak kritik, semakin kita terus berbenah. Terima kasih sudah menonton dan tetap stay tune di channel Menu Menza. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza mantap.